Baru aja tadi ah lihat sebuah video podcast yang dimana ada botak Justin tolol ya sebelum pertandingan lawan Australia ya. Di situ hostnya bertanya tuh apa namanya kenapa sih perbedaan apa sih bedanya si Kluivert sama Sintayong. Terus dia bilang total football itu wah, kita lihat saja di zamannya Sintayong itu terlalu bertahan dan hanya mengandalkan counter attack. Tapi bagaimana kata dia bagaimana bisa terjadinya banyak peluang hingga dapat menciptakan gol jika suplai serangan saja tidak ada. Itulah yang dibutuhkan, yaitu total football, kata dia gitu. Akhirnya kejadian total football 4-3-3, 3 back, 3 pemain tengah. Entah itu empatnya itu mau dibagi gimana nggak ngerti lah. Ya akhirnya kejadian kan 3 back yang di gol kedua itu kan kelihatan 3 backnya kayak apa tahu. Inilah si Justin ini tolol, mengagungkan pemain Belanda. Karena pemain keturunan Belanda, dia pikir staminanya sama seperti pemain timnas Belanda. Anda itu nggak punya kemampuan seorang pelatih. Anda tahu kualitas fisik mereka. Anda tahu seberapa besar determinasi pemain tim keturunan. Seberapa tangguh staminanya. Anda pikir karena keturunan Belanda sama semua nilai-nilai atribut mereka itu dengan pemain timnas Belanda yang total football banget itu. Kalau stamina mereka bagus, pasti mereka masuk ke timnas Belanda. Tolol banget. Pakai nama Instagram coach. Coach dari mana Anda? Hah? Nggak layak. Hapus itu kata coach dari Instagram Anda. Nggak layak Anda. Mau adu strategi nih, saya orang awam supporter. Kita adu aja. Kita main FIFA Manager aja. Komputer, ayo kita main taktik yuk. Adu ini aja. Adu skill. Apa sih? Pelatih abal-abal. Hah? Kesel saya sama satu orang ini. Si anjing ini. Ya saya sebut Anda anjing. Karena Anda menggonggong, terus menggonggong. Dasar gonggongan Anda nggak ada. Datanya nggak ada. Lain soal, bos. Kalau pemain timnas Belanda sana kita ambil semua. Terus Sintayong pakai cuman buat defensif aja sama counter attack. Benar argumen Anda. Siapa? Yang mau dituin siapa? Hah? Kluivert. Anda bilang Kluivert bisa melatih striker. Emang Sintayong nggak punya pelatih striker? Emang Sintayong nggak punya orang yang menganalisa tim-tim lawan sebelum bertanding? Pengalaman mereka itu lebih banyak daripada Pastor. Karena waktu dia mimpin Korsel, kan lawannya tim-tim Asia semua. Dan dia buktiin itu ketika lawan Arab di leg kedua. Apa? 5-1 cuy. Lawan Australia yang ditanding bang sama si Sintayong. Pelatih kelas dunia itu orang. Sintayong. Hah?
Pelatih kelas dunia. Bukan abal-abal macam Anda, macam Kluivert. Pakai ini. Kalau mau sebelum bicara pakai ini. Pakai ini. Baru ada namanya akal sehat dan logika dan perasaan. Ngomong itu by data, cuy. Bukan dengan sentimen kebelandaan Anda. Kalau Anda benar seorang pelatih, ada pemain yang menentang keputusan taktikal yang akan Anda gunakan di dalam lapangan, apa hukumnya itu? Jawab dulu. Anda cuma nyari cuan. Cuap-cuap, menggonggong. Apa sih kebagusnya? Saya akui pemain naturalisasi kita bagus. Bagus. Dalam artian bagusnya ini apa? Lebih bagus daripada pemain lokal kita. Tapi apakah kualitasnya bisa dibilang bagus untuk level internasional? Internasional, tanda kutip, timnas. Enggak. Enggak kan? Kasih nama 14 pemain naturalisasi itu. Tolong kau jabarin dulu di YouTube-mu atau dimanapun kau diundang. Jabarin dulu data setiap pemain naturalisasi itu. Berapa nilainya kira-kira? Dari pace, determination, stamina, agility, vision. Saya minta 5 ini nih. 5 item ini Anda kasih dulu ke saya, terus Anda bikin perbandingannya dengan pemain timnas Belanda yang di posisi yang sama. Dari 14 tuh. Biar melek Anda. Baca data tuh begitu. Kalau di bawah dari semua nilai atribut pemain naturalisasi itu, di bawah dari pemain Belanda, Anda pikir bisa nggak main total football? Sedangkan STY berusaha keras supaya kita bisa masuk minimal ikutan playoff Piala Dunia lewat jalur playoff. Kalau mau main total football udah habis, bos. Dari leg pertama kita udah Tapi karena Sintayong ingin menyenangkan supporter Indonesia, dia cari taktik. Dia itu nggak miskin taktik, bos. Lihat cara mainnya Korsel. Ngalahin Jerman. Anda melatih tim apa? Pernah tim Anda ngalahin timnas Jerman? Pernah tim yang dilatih sama Kluivert ngalahin Jerman? Pertandingan persahabatan lah minimal. Apalagi? Buat Erik mendingan mundur lah. Anda tuh gerasak gerusuk. Nggak cocok Anda. Oh iya, saya nonton juga nih. Ya ada mungkin di short saya. Ada di acara TV. Ini kebetulan saya lihatnya di YouTube ya. Orang PSSI kah apa-apa saya nggak tahu lah. Dia bilang begini, karena pemainnya
berbahasa Belanda, Sintayong Korset. Jadi ada permasalahan dengan bahasa hingga komunikasi tidak lancar. Oke. Lalu Sintayong diganti. Ingat nih, Sintayong diganti. Itu optionnya yang mereka ambil. Hei, kalian orang-orang tolol rupanya. Kalau kau, Erik, dan kalian jajaran di sana tolol karena masalah bahasa, kalian ganti pelatih, tolol namanya. Nggak ada rupanya di sini di Indonesia ini. Kedubes Belanda, orang-orang Belanda yang bisa bahasa Indonesia. Kenapa nggak tarik satu, minta dari mereka itu sebagai translatornya, penterjemah. Bukan pilihannya ganti pelatih. Erik. Tim yang kau punya udah berapa tahun kau punya itu tim? Oxford. Udah juara IPL. Udah kau jual aja lah. Buat apa lama-lama kau jual? Kau tuh nggak ada jiwa sepak bolamu, Rick. Nonsen kau punya. Kalau kau punya jiwa sepak bola, penggemar kau sepak bola, nggak segampang itu kau keluarkan statementmu, Erik. Tujuanmu apa? Sekarang saya tanya sama Anda. Tujuan Anda apa sebagai pemilik dari klub sepak bola? Anda pasti maunya manajemen yang ada tujuannya lama kan? Pembinaan lama. Sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi muda, terus terjadinya pembentukan tim yang ideal dengan kapasitas pemain seadanya, ya kan? Karena Indonesia ini nggak punya ya tim KO maupun timnas, kan nggak ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, kan nggak ada kan? Berarti apa? Jangka panjang yang dicari. Ada pelatih kelas dunia di Anda buang, woi. Anda buang. Itulah sifat dari pemimpin di Indonesia ini. Orang yang berguna dibuang. Gila pujian. Begitu dipuji lupa. Seolah-olah paling mahadewa. Supporter pun begitu. Saya suka nonton timnas dari saya kecil. Saya nonton di GBK waktu Indonesia lawan Singapura. Zamannya Rocky Putirai, saya sering diajak sama om saya nonton. Baik itu di GBK maupun di TV. Udah sering. Bukan sering, selalu nangis. Tapi begitu ada secerca harapan dengan datangnya pelatih kelas dunia, lalu harapan itu dicabut sama Erick Thohir. Dan berantakan. Dan dengar-dengar katanya ada rencana Peter Kluivert mau di PHK. Jadi Pretik hengkang Kluivert. Lucu kan? Ngabis-ngabisin duit rakyat kau kan? Bajingan. Berarti harus bayar dong. Kok nilai kontrak penuh. Enak kan?
Ya, coba tolong diperiksa nih. Jangan-jangan ada kickback ke kau nih. Ada kemungkinan kali nih ada kickback. Oh, langsung memata sekarang memandang Anda, Erick Thohir. Melihat kau juga, Justin, botak. Nggak terima kau, saya juga botak. Dan buat supporter juga, ayolah kita contoh Malaysia. Ketika federasinya nggak ada kepedulian, menganggap supporter hanya barang hiasan, mereka berani loh boykot. Bukan berarti kita nggak mencintai timnas, tapi mungkin dengan cara boykot suara kita didengarkan dan ada rem buat mereka untuk bertindak sesuka hati, karena mereka bukanlah keras sakti. Yang boleh bertindak sesuka hati hanyalah keras sakti. Apalagi nih, bahkan Pastor mengatakan, bahwa timnas nggak cocok total football. Dia cocoknya seperti permainan Itali, bertahan, counter attack. Itu yang dilakukan Sintayong. Jadi Justin, hapus kata coach. Kau bukan pelatih. Kau orang munafik. Salam waras, Erick Justin.